Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada Zat yang menyiksa. Bila kolbu seorang hamba telah sampai kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga buahnya dapat kamu nikmati. Saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu. Amalnya sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, kau tetap berdosa sebab engkau tidak membenarkan niatmu, diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Keberanian musuh atau orang-orang kafir dinilai dari ketabahannya di saat berhadapan dengan mereka. Tetapi keberanian orang-orang soleh dinilai dari segi ketabahannya di waktu bertemu dengan hawa nafsu, kesenangan, perwatakan setan-setan, dan teman-teman mereka yang senantiasa mengajak berbuat kejahatan. Sedangkan keberanian orang-orang khas atau khawas dinilai dari segi zuhudnya dalam urusan dunia dan akhirat, dan kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Celakalah engkau melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi kau mengharapkan surga. Engkau tamak bukan pada tempatnya. Janganlah kau tergiur dengan barang pinjaman yang kau kira sebagai milikmu sendiri. Sebentar lagi, barang itu akan diambil dari tanganmu. Allah Azza wa Jalla telah meminjamkan kehidupan kepadamu, sehingga dengan itu kau patuh kepadanya. Kehidupan yang pendek merupakan barang pinjaman itu kau anggap sebagai milik pribadimu, sehingga kau perlakukan semaumu. Wahai orang yang tertipu, tiang atas kehidupanmu telah retak, dinding kehidupanmu juga telah condong, bahkan rumah yang kamu duduki telah roboh. Kamu harus segera meninggalkannya dan pindah ke tempat lain. Carilah rumah akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Apakah kakinya? Kakinya ialah amal yang baik. Persembahkan hartamu untuk akhirat, supaya kelak kamu boleh mendapatkannya di sana. Wahai orang yang tertipu oleh gemerlapan dunia. Wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berarti. Wahai orang yang meninggalkan kemuliaan dan sibuk dengan para hamba. Celakalah menanti kamu. Syirik itu ada kalanya dalam lahir dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zalim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat.
Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu obat. Kuncilah pintu kolbumu. Hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah saja. Bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat. Sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu. Janganlah bersikap tamak. Sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga hari demi hari keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangan. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya, rela dengan pengaturannya, kada dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya, engkau senantiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu, sebelum datangnya maut, sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkah kaki kolbumu agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu, karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan dan hartamu tidak akan diberkatinya. Dekatilah ulama yang mutakin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan barokah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat barokah daripadanya. Bila kau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Kuasailah nafsumu. Kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Di antara ciri orang yang arif kepada Allah adalah ia selalu sabar menerima berbagai musibah dan rela terhadap semua kada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala hal, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya dan semua makhluk sesamanya. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia.
menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah fikiran. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya, kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu sebelum pintunya terbuat rapi. Fikirlah bahwa di dunia ini, suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai kentunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas dukungannya ya.